Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebelum lanjut ke materi, adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu saya Yusniar sebagai pemateri 1, Tawakal sebagai pemateri 2, Nur Hidayah Halim sebagai pemateri 3, dan yang terakhir itu Zulkiflis sebagai pemateri 4. Adapun materi-materi dari kelompok kami yaitu apa sih itu analisis? Jadi analisis merupakan suatu proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Terus apa sih itu evaluasi? Jadi evaluasi dan perencanaan itu merupakan satu kesatuan dalam siklus manajemen pembangunan. Sebagai tindakan terencana, pembangunan harus dapat dievaluasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasilah yang harus menjadi pertimbangan pengembangan gagasan dalam perencanaan. Jadi, perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dalam suatu lingkup waktu tertentu serta ditetapkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Adapun itu perencanaan pembangunan adalah cara pandang melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan. Mungkin saya sebagai pemateri 1 cukup itu saja, dan materi-materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2, 3, dan 4. Proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 terdapat 4 proses perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah proses teknokratik, yaitu proses perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional. Yang kedua adalah proses partisipatif, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan pembangunan atau stakeholders melalui musrenbang. Yang ketiga yaitu proses politik, yaitu pemilihan langsung yang dijadikan sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan. Dan yang keempat adalah proses bottom up atau top down, yaitu perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas dalam hierarki pembangunan. Tujuan evaluasi perencanaan pembangunan. Tujuan dari evaluasi perencanaan pembangunan ialah untuk menilai pencapaian, kelurahan, hasil, dampak, atau program mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang ingin dipecahkan, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat dari suatu program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Adapun faktor pendorong pembangunan yaitu A. Memungkinkan bertambahnya tenaga kerja. B. Memperluas perkembangan pasar. C. Peningkatan teknologi, terutama teknologi buatan bahan pangan. Adapun faktor penghambat pembangunan yaitu A. Bisa mengakibatkan pengangguran. B. Produktivitas rendah. C. Jumlah pendapatan per kapita rendah. D. Hasrat berinvestasi rendah. E. Distribusi pendapatan semakin tidak merata komposisinya. F. Dapat menimbulkan urbanisasi. G. Kemampuan ekspor menurun, timbul keinginan untuk impor. Adapun kesimpulan dari hasil presentase dari makalah kami yaitu
Manfaat dari perencanaan adalah diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Dengan berlangsungnya kegiatan perencanaan dan pembangunan di suatu daerah dilakukan yang namanya evaluasi perencanaan pembangunan untuk menilai pencapaian, kelurahan atau hasil atau dampak program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat dari suatu program. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentase dari kelompok 5. Bagaimana dengan teman-teman atau peserta diskusi? Apakah dari hasil presentase kami ada tanggapan atau pertanyaan? Baik, saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.